Baik, kita lanjutkan soal 4. Soal kali ini kita akan mencoba mensketsakan grafik fungsi f dengan grafik fungsi x pangkat 3 min x kuadrat plus 1 dibagi x pangkat 2 min 1. Dengan terlebih dahulu menentukan domain fungsi f, daerah naik turun fungsi f, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menggambarkan grafik fungsi f secara utuh. Oke, kita langsung saja untuk yang bagian poin 1. Yaitu menentukan domain fungsi f. Nah, untuk menentukan domain fungsi f, lihat bahwa fungsi f itu adalah fungsi rasional, yaitu ada bagian pembilang dan bagian penyebut. Nah, sehingga domainnya adalah semua bilangan real dikurangi pembuat nol dari fungsi f, yaitu semua bilangan real dikurangi pembuat nol fungsi f. Pembuat nol penyebut fungsi f adalah x kuadrat min 1. Jadi, nilai x berapa yang menyebabkan x kuadrat min 1 itu sama dengan 0, yaitu x-nya ketika 1 juga x-nya ketika min 1. Sehingga domain fungsinya adalah bilangan real dikurangi himpunan yang terdiri dari anggotanya negatif 1 dan 1. Kenapa harus dikurangi? Karena ketika x-nya 1 atau negatif 1 menyebabkan f tidak terdefinisi. Nah, sehingga seperti ini jawabannya ya untuk domainnya. Atau kalau bisa dituliskan dalam bentuk selang yang lain, minus hingga sampai dengan min 1. Kemudian min 1-nya dilewatin, min 1 sampai dengan 1, lanjut 1 sampai hingga. Oke, lanjut untuk bagian yang kedua. Poin yang kedua, setelah kita menentukan domain fungsi, langkah selanjutnya supaya kita bisa menentukan atau melukiskan grafiknya adalah menentukan kemonotonan atau daerah naik dan turun fungsi f. Caranya adalah dengan menurunkan atau turunan pertama dari fungsi f. Ya. Turunan pertama dari fungsi f, lihat bahwa fungsi f adalah fungsi rasional, sehingga dia memiliki pembilang dibagi penyebut. Nah, turunannya adalah f aksen x. Kalau kita punya bentuk U per V, maka hasil turunannya adalah U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Oke, langsung saja. U-nya itu adalah pembilang, yaitu X pangkat 3 min X kuadrat plus 1. Oke, U aksen V. Oke, U aksen V. Berarti U aksen turunan si pembilang 3X kuadrat min 2X. V, X kuadrat min 1. Oke. Min V aksen U. Oke, dikurangi V aksen X kuadrat min 1 diturunkan berarti 2X. U-nya adalah X pangkat 3 min X kuadrat plus 1 dibagi V kuadrat dibagi X kuadrat min 1 dikuadratkan. Ini adalah hasil turunan pertamanya. Baik, kalau kita kelompokkan, kalikan semuanya, sehingga kita bisa memiliki bagian pembilang. Nah, ini kalau kalian selesaikan, ya bisa kan kalikan 3x kuadrat min 2x kali x kuadrat min 1, depan kali depan, depan kali belakang, kemudian belakang kali depan, dan belakang kali belakang. Nah, selanjutnya akan didapatkan bentuk seperti ini, kalau sudah dijabarkan semuanya ya. Jadi, kita punya 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x min 2x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 2x ya, dibagi penyebut x kuadrat min 1 kuadrat. Oke, selanjutnya kita sederhanakan yang bagian pembilang, sehingga kita memiliki x pangkat 4 ya, x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat. Oke, penyebutnya tetap x kuadrat min 1 pangkat 2. Nah, supaya kita tahu kapan naik dan turun fungsi f, sehingga caranya adalah ketika f aksennya adalah lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Dan ketika f aksennya lebih kecil 0, maka fungsinya turun. Nah, kita coba faktorkan saja dulu yang bagian pembilang x kuadrat, ini 3x kuadrat min 3 ya, x kuadrat min 3 dibagi penyebut x kuadrat min 1 kuadrat. Oke. Nah,
Selanjutnya, kita akan menentukan batas-batasnya. Kapan F itu naik, kapan F itu turun. Caranya adalah kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan, kemudian setelah buat garis bilangan, kita batasi pembuat nolnya. Nah, lihat, untuk bagian penyebut, dia selalu positif, ya kan? Karena pangkatnya genap. Dan bagian pembilang selalu positif, pangkatnya genap juga. Ya kan? Sehingga kita bisa mengabaikan tanda-tanda yang bagian ini sebetulnya ya. Sehingga yang kita cukup perhatikan adalah yang X kuadrat min 3. Ya kan? Yang X kuadrat min 3 berarti pembuat nolnya adalah minus akar 3 dan akar 3. Ya kan? Nah, sehingga cukup cek saja di sebelah kanan akar 3, misalkan 10. Ya, ini jadi X kuadrat jadi positif. 10 kuadrat min 3 positif. Bawahnya 10 kuadrat min 1. 100 dikurangi 1 ya, positif. Positif bagi positif bagi hasilnya positif. Nah, yang ini berarti misalkan tengah-tengah antara minus akar 3 dan 3, 0. Ini 0, kemudian apa namanya? Semuanya 0 ya. Nah, sehingga yang 0 ini dia hasilnya 0 ya, 3 positif, tidak negatif ya kan. Ini negatif, ini X kuadrat 0 kuadrat adalah 0, bawahnya adalah 0 kuadrat dikurangi 1 maka 2 itu positif ya, jadi hasilnya 0. Oke, 3 positif, 3 negatif. Kemudian ya ini pas seling ya, karena pangkatnya 1 ya kan. Kalau saya jabarin dulu, maaf, kalau saya jabarin dulu berarti kita punya kemudian X kuadrat ini kan ini X min akar 3, ini X plus akar 3 bagi X kuadrat min 1 kuadrat. Ini kan dia pangkatnya 1 ya, pangkatnya ya, sehingga dia akan pangkatnya ganjil, sehingga akan selang-seling. Arti selang-seling adalah setelah positif maka dia akan berubah jadi negatif ketika melewati akar 3 ya kan, pangkatnya ganjil. Kemudian ini 0, karena 0 pangkatnya, yang pembuat 0 kan X saja, pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap, dia tidak berubah tanda, ya. Sama seperti sebelumnya. Jalannya dari kanan ke kiri ya, jalannya ya. Oke, awalnya plus, kemudian yang akar 3, pembuat 0 akar 3 ini, pangkatnya ganjil, jadi berubah tanda jadi negatif. Kemudian melewati 0, 0 itu pembuat 0 adalah X kuadrat. X pangkatnya genap, 2 X kuadrat. Sehingga 3 mengubah tanda negatif, tetap negatif. Nah, kemudian masuk ke min akar 3, sini kan pembuat 0 minus akar 3, pangkatnya ganjil, jadi dia berubah lagi. Oke, selesai, sehingga F akan naik ya ketika kapan? Ketika saya tulis di sini saja ya. Jadi F aksen lebih besar dari 0 itu naik. Oke, naik ketika minus tahingga sampai minus akar 3 juga dari akar 3 sampai dengan tahingga dia akan naik ya, akan naik. Nah, sebaliknya F aksen itu lebih kecil 0 ya, atau turun. Nah, atau turun kapan? Yaitu ketika itu ketika sampai minus akar 3 sampai akar 3 ya. Jadi minus akar 3 sampai dengan akar 3, maka F akan turun karena tandanya negatif. Oke, sebelumnya kita telah mendapatkan F aksennya adalah X pangkat 2 dikali X min akar 3 dikali X plus akar 3 dibagi X kuadrat min 1 pangkat 2. Nah, lanjut ke poinnya bagian 3, titik ekstrim F dan jenisnya. Baik, titik ekstrim dari kita dapat yaitu ketika X-nya sama dengan 0, kemudian X-nya sama dengan akar 3, itu X-nya sama dengan min akar 3, yaitu ketika pembuat 0 pembilangnya sama dengan 0, nilai berikut ya. Nah, kita akan coba cek untuk nilai berikut apakah masuk ke titik apa ya, titik
minimum atau maksimum, lokal, atau juga bisa titik yang lain, ya. Oke. Baik, caranya adalah kita coba menggunakan turunan kedua, ya, untuk mengeceknya. Baik, untuk mengeceknya. Nah, tapi sebelum itu, ketika kita punya nilai X sekian, kita bisa substitusi langsung ke F, sehingga kita punya nilai Y-nya. Berarti F0 sama dengan, coba masukin 0, 0 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 2, ya. 0 pangkat 3 kurangi 0 pangkat 2 tambah 1 dibagi 0 pangkat 2 min 1. Berarti jawabannya min 1, ya. Berarti kita punya titiknya adalah 0, negatif 1. Oke. Kemudian untuk akar 3 berarti F akar 3 kita masukkan, ya. 3 akar 3 dikurangi akar 3 pangkat 2 kan 3, ya, tambah 1 dibagi akar 3 pangkat 2 3 kurangi 1. Berapa nih? Kita punya apa nih? 3 akar 3 min 3 plus 1 min 2 dibagi 3 min 1 2, ya. Kita punya angka seperti ini. Jadi ini adalah 3 akar 3 min 2 per 2, ya. Jadi titiknya adalah akar 3, akar 3, 3 akar 3 min 2 per bagi 2, ya. Oke. Selanjutnya yang minus akar 3 masukkan saja. Saya hapus dulu minus akar 3, masukkan ke persamaan. Hasilnya adalah minus akar 3 pangkat 3, ya. Jadi minus minus 3 akar 3 minus akar 3 pangkat 2. Jadi 3, ya. Jadi minus 3 tambah 1 dibagi minus akar 3 pangkat 2, 3, ya. Kurangi 1 sama dengan minus 3 akar 3 kurangi 2 dibagi 2. Oke. Kita dapatkan untuk F minus akar 3 sama dengan minus 3 akar 3 kurangi 2 dibagi 2. Berarti titiknya adalah minus akar 3, minus 3 akar 3 minus 2 dibagi 2. Oke. Nah, kita akan coba cek titik ini apakah titik maksimum global, maksimum lokal, atau titik yang lain. Baik, kita turunkan terlebih dahulu turunan kedua F double aksen X sama dengan, ya, sama metodenya menggunakan metode pembagian fungsi rasional, ada U per V, U aksen V min V aksen U bagi V kuadrat. Sehingga kalau saya tuliskan lagi, intinya si A F aksen X kan ini sama dengan bentuk sederhananya X kuadrat, kemudian dikali X kuadrat min 3 dibagi X kuadrat min 1 pangkat 2. Nah, ini U-nya pembilang, V-nya bagian penyebut. Sama rumusnya, jadi pakai misalkan saja, ya. Ini caranya adalah dengan cara misalkan U-nya itu adalah X kuadrat dikali X kuadrat min 3, ya. V-nya adalah X kuadrat min 1 pangkat 2, ya. Sehingga hasil turunan double aksennya adalah berarti kan U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Oke. Nah, kalian bisa coba hitung sendiri untuk ini. Nah, untuk jawabannya itu sama dengan X, sederhanaannya, bentuk sederhananya X kali 2X pangkat 2 plus 6 dibagi dengan X kuadrat min 1, ya. Oke, ini adalah bentuk F double aksennya atau turunan keduanya. Nah, selanjutnya setelah ini kita coba substitusikan nih F double aksen 0, ya. Jadi 0-nya masukkan ke F double aksen. Masukkan berarti 0 dikali 2 kali 0 tambah 6. 2 kali 0 kuadrat 0, ya. 0 tambah 6 dibagi 0 kuadrat 0 kurangi 1 min 1. Ini 0, ya. Nah, karena ini F double aksennya sama dengan 0, maka dia adalah titik belok. Di titik belok.
bukan maksimum atau minimum. Selanjutnya F double aksen. Nah, ini titik belok. Titik belok adalah titik 0,-1. Oke. Nah, kemudian F akar 3. Masukin akar 3 ke sini. Positif negatif. Akar 3 positif. Kemudian 2 kali akar 3 kuadrat. 2 kali 3, 6. 6 tambah 6, 12. Berarti kan akar 3 dikali 12 dibagi akar 3 pangkat 2, 3. 3 kurangi 1, 2. Ini positif, lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, F double aksennya, maka dia titik minimum lokal. Ya. Minimum lokalnya ini adalah akar 3, 3 akar 3 min 2 per 2. Ya. Yang ini ya. Ini titik minimum lokal. Kalau ini coba cek satu lagi. Ini F double aksen untuk minus akar 3 sama dengan minus akar 3 dikali 2 kali minus akar 3 kuadrat adalah 3. 2 kali 3, 6, 6 tambah 6, 12 dibagi minus akar 3 pangkat 2, 3, 3 minus 1, 2. Ini negatif hasilnya. Sehingga ini adalah titik maksimum lokal. Ya, maksimum lokalnya titik min akar 3, titik ini ya, minus 3 akar 3 kurangi 2 bagi 2. Oke, kita sudah dapatkan masing-masing titik ekstrem dan jenisnya. Jadi poin untuk soal ini sudah, 1, 2 sudah, 3 juga sudah. Oke. Lanjut, kita akan coba yang bagian 4, yaitu dengan menentukan daerah kecekungan, kapan tikung dan cembung, kemudian titik belok. Nah, sebelumnya kita sudah dapat nih titik beloknya, sudah dapat kan? Titik beloknya adalah 0,-1 ya. Oke, ini sudah dapat titik beloknya. Tinggal kita mencari selang kapan F cekung ke bawah dan cekung ke atas. Oke, atau cembung. Nah, baik, caranya adalah turunan kedua ya. Kita sebelumnya sudah dapat F double aksennya, X-nya itu adalah X dikali 2x kuadrat plus 6 dibagi x kuadrat plus min 1. Nah, sebelumnya kita dapatkan ini, sehingga untuk cembung ke atasnya bisa kita cari saja. Caranya adalah langsung saja pembuat nolnya buat garis bilangan. Perhatikan bahwa 2x kuadrat plus 6 adalah definisi positif, ya kan? Kalau pakai definisi positif, garis bilangannya lebih kecil dari 0, A-nya lebih besar dari 0. Ya, A-nya itu 2. Nah, sehingga ini adalah hasil selalu positif. Oke. Sehingga yang kita perhatikan adalah bagian atas dan bagian bawah doang. Bagian atas membilang X membuat nolnya adalah 0. X kuadrat min 1 membuat nolnya bisa jadi apa? Ini kan X plus 1 kali X min 1. Membuat nolnya adalah min 1 dan juga bisa 1 kan? Oke. Jadi begini. Nah, caranya kita cek dari kanan ke kiri. Kanan misalkan sebelah kanan 10 ya. 10 masukin ke sini. Positif. Positif. 10 kuadrat 100 min 1 99. Positif kali positif bagi positif positif. Ini karena pangkatnya ganjil. Pangkatnya ganjil ya. X min 1 sehingga dia berubah tanda. 0 itu adalah pembuat nolnya X. Pangkatnya ganjil. Pangkat 1. Sehingga berubah tanda lagi. Negatif 1 membuatnya dari X plus 1 dari sini, pangkatnya ganjil, pangkat 1. Jadi berubah tanda lagi. Sehingga F akan cekung ke atas ketika min 1 sampai 0 juga 1 sampai tak hingga. Dan F cekung ke bawah ketika kapan? Ketika negatif hasilnya ya, yaitu negatif tak hingga sampai negatif 1, lanjut 0 sampai 1 ya. Oke. Oke, selesai. Ini untuk bagian poin 4-nya. Oke, kita sudah menentukan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya asimtot untuk fungsi F. Oke, selanjutnya kita akan menentukan asimtot untuk fungsi F ya.
Untuk poin yang kelima, kita akan menentukan asimptot apa saja yang ada dalam fungsi f. Baik, saya tuliskan ulang. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat min 1. Nah, kita cek. Yang pertama, asimptot datar. Nah, asimptot datar itu berlaku ketika limit x mendekati plus atau minus tak hingga ya. Fx itu menghasilkan suatu konstanta c ya hasilnya. Nah, sedangkan ini kalau kita limitkan tak hingga atau minus tak hingga, hasilnya akan minus tak hingga atau tak hingga juga kan? Kenapa? Karena derajat si pembilang maupun penyebut itu lebih besar pembilang. Sehingga hasilnya akan minus atau plus tak hingga kalau dilimitkan tak hingga ya. Oke. Nah, sehingga asimptot datarnya tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, lanjut. Kita coba asimptot tegak. Nah, asimptot tegak itu berlaku ketika limit x mendekati suatu konstanta terhadap suatu fungsi f sama dengan hasilnya plus atau minus tak hingga. Oke, jadi kebalikannya. Nah, ini untuk asimptot tegak ada. Kenapa? Karena di penyebut ada pembuat 0, yaitu 1 atau negatif 1. Kita coba limitkan limit x mendekati 1 dari kanan, ya kan? Fx. Nah, perhatikan bahwa yang atas, kalau 1 dari kanan, 1 kurangi 1 kan habis ya. Jadi 1 kurangi 1 tambah 1 dibagi 1 dari kanan dikuadratin. 1 dari kanan itu kayak misalnya 1,0000001 ya kan. Misalkan dikuadratin dikurangi 1. Maka hasilnya positif atau negatif? Positif, tapi mendekati 0 ya kan. Mendekati 0 tapi dia positif ya kan. Sehingga 1 dibagi mendekati 0 tapi positif, hasilnya tak hingga. Lanjut, limit x mendekati 1 dari kiri, fx. Sama dengan. Nah, berarti 1 min 1 tambah 1 ya, sama saja. Bagian bawahnya, mendekati 1 dari kiri, kuadratin. Berarti kan dari kiri ya, 0,999 misalkan ya. Kuadratin, kurangi 1. Hasilnya negatif. Ya, negatif. Mendekati 0, tapi dia negatif. Jadi 1 dibagi mendekati 0, tapi negatif. Sehingga jawabannya min tak hingga. Ya. Minus tak hingga. Nah, oke, lanjut. Limit x mendekati min 1. Min 1 dari kanan. Ya. Ya, min 1. Kenapa min 1? Karena kan pembuat 0x kuadrat min 1 itu ada 1, ada min 1 ya kan? Nah, kita cek min 1 dari kanan. Kalau min 1 dari kanan, hati-hati jangan kebalik. Min 1 dari kanan ya. Misalnya garis bilangan nih, ini min 1 dari kanan, tak ini kan berarti dia minus 0,99 misalkan ya, 0,99 dikuadratin dikurangi 1. Negatif hasilnya kan, negatif. Sehingga ini mendekati 0 tapi negatif. Sehingga ini jawabannya minus tak hingga. Oke. Mendekati 0 mendekati 0 dari kanan ya. Oke, coba cek lagi. Min 1. Oh, maaf, salah. Ini kan dia yang atasnya kan min 1 ya. Berarti kan min 1 pangkat 3 min 1 ya. Min 1 dikurangi min 1 pangkat 2 1 ya. Tambah 1 berarti ini hilang. Berarti jawabannya min 1 dibagi mendekati 0 dari kiri, negatif. Berarti negatif bagi negatif positif. Ini plus tak hingga, maaf. Ini plus tak hingga ya. Ini plus tak hingga. Oke. Nah, lalu limit x mendekati min 1 dari kiri, fx. Ya, min 1 ya. Coba min 1. Min 1 pangkat 3. Min 1 dikurangi min 1 pangkat 2. Kurangi 1 tambah 1 dibagi min 1 dari kiri. Berarti kan min 1 dari kiri. Di sini ya. Tik-tak-tak ini min 1. Berarti min 1,001 misalkan. Dikuadratin dikurangi 1. Berarti positif ya, mendekati 0 tapi positif. Jadi ini habis min 1 tambah 1 0. Jadi min 1 dibagi mendekati 0 tapi positif. Berarti negatif bagi positif.
negatif. Berarti jawabannya adalah minus tahingga. Ya. Oke, seperti ini. Nah, yang ini plus juga ya, plus tahingga. Oke, kita sudah punya asimtot tegak. Kemudian, asimtot miring. Nah, untuk asimtot miring tinggal dibagi saja. Intinya pembilang bagi penyebut. Karena di sini lihat bahwa pembilang lebih besar 1 derajat dari penyebut, maka kita cukup bagi saja. Kita bisa dapat asimtot miring ya. Oke. Pembilang bagi penyebut. Mudah-mudahan cukup di sini. Pembilangnya adalah x kuadrat min x pangkat 3 min x kuadrat plus 1 dibagi x kuadrat min 1. X pangkat 3 bagi x kuadrat itu x. X kali x kuadrat x pangkat 3 minus x ya, kali min 1. Dikurangi, berarti min x kuadrat. Dikurangi min x, berarti min x, berarti plus x ya. Plus 1. Ini min x kuadrat dibagi x kuadrat min 1. Min 1 kali x kuadrat, min x kuadrat, ini min 1 kali min 1 plus 1. Nah, sehingga sama dengan 1 kurangi 1 habis, berarti tinggal x. Nah, sehingga asimtot miringnya apa? Asimtot miringnya adalah x min 1, ya, ini kan hasil, H, ini sisa. Oke, plus x per x kuadrat min 1. Nah, ini adalah asimtot miringnya ya, y sama dengan belum. Nah, untuk asimtot miringnya berarti y sama dengan x min 1 saja ya. Oke, kita ambil yang bagian depannya saja, bukan yang fungsi rasional pembilang bagi penyebut. Jadi kita dapat cukup x min 1-nya saja. Y sama dengan x min 1 adalah asimtot miring. Oke, saatnya kita akan mensketsakan grafik fungsi setelah kita melakukan langkah-langkah tadi ya. Oke. Pertama kita buat sumbu dulu, sumbu x dan sumbu y. Nah, berdasarkan tadi yang kita dapatkan bahwa grafik akan naik ketika minus tahingga sampai akar 3 ya. Misalkan saya buat dulu nih. 0, ini 1, ini negatif akar 3. Maaf, ini negatif 1. Kemudian ini 1, ini akar 3. Nah, grafik naik sampai dengan dari min tahingga sampai minus akar 3, naik ya. Selain itu turun ya. Lalu kemudian naik itu lanjut dari akar 3 sampai tahingga ya. Nah, itu naik. Oke. Nah, lanjut kemudian grafik akan cekung ke bawah sampai negatif 1. Oke, cekung ke bawah dari min tahingga sampai negatif 1. Min tahingga sampai negatif 1, cekung ke bawah. Lalu kemudian cekung ke bawah lagi dari 0 sampai dengan 1 ya. 0 sampai dengan 1. Nah, ini sampai dengan 1 sumbu y ya. Cekung ke bawah. Oke, cekung ke bawah. Selanjutnya selain itu cekung ke atas. Oke, lalu kemudian hasil limitnya ketika mendekati mendekati min 1 dari kiri, hasilnya minus tahingga ya. Mendekati min 1 dari kiri, hasilnya minus tahingga. Artinya di sini untuk asimtot tegak mendekati min 1 dari kiri, minus tahingga seperti ini. Sedangkan mendekati 1 dari kanan, jadi min 1 dari kanan jadi tahingga. Begitupun untuk 1 ini mendekati dari kanan itu plus tahingga, kemudian mendekati dari kiri minus tahingga. Ini berdasarkan apa yang kita dapat di slide sebelumnya. Oke. Nah, untuk asimtot miringnya adalah y sama dengan x min 1. Nah, y sama dengan x min 1 ya. Y sama dengan x min 1 itu grafiknya adalah gimana? Ketika x-nya 0, x-nya 0, y-nya min 1. Ketika y-nya 0, x-nya 1 ya. Ketika y-nya 0, x-nya 1. Ketika x-nya 0, y min 1. Berarti di sini.
kurang lebih ini ya. Oke, kurang lebih ini adalah asimptot miringnya. Oke, kita sudah dapatkan ini. Nah, ini cekung ke bawah, minus hingga sampai min 1. Jadi dia akan cekung ke bawah seperti ini grafiknya. Oke, ini dibatasi oleh asimptot miring. Kemudian dia akan cekung ke atas di sini kan. Di sini akan cekung ke atas nih. Dia akan cekung ke atas dan 0 berfungsi sebagai titik belok, membelokkan kecekungan. Jadi cekung ke bawah dari 0 sampai 1. Cekung ke bawah, kemudian ketemu di sini ya, ketemu di sini. Oke. Lalu setelah itu, nah lanjut dari satu kanan dia akan cekung ke atas lagi, sedemikian rupa sehingga dia akan mengikuti asimptot miring ini, tidak kena ya di sini. Oke, sekian. Jadi grafiknya bentuknya seperti ini. Sekian pembahasan untuk nomor 4.